Dalam tradisi Islam, Simon Petrus yang dikenal sebagai Syam'un al-Safa atau Syam'un bin Hamun adalah salah satu dari 12 murid utama Nabi Isa, Yesus. Berikut ini adalah narasi cerita beruntun mengenai kisah Syam'un al-Safa dari lahir hingga akhir hayatnya menurut versi Islam. Di sebuah desa kecil di wilayah Palestina, lahirlah seorang anak yang kemudian dikenal sebagai Syam'un bin Hamun. Kelahirannya disambut dengan sukacita oleh keluarganya yang berasal dari kaum Yahudi. Sejak kecil, Syam'un menunjukkan sifat yang berbeda dari anak-anak seusianya. Ia memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang dunia dan penciptaannya, serta memiliki hati yang tulus dan jujur. Ketika Syam'un menginjak usia remaja, ia mulai mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupnya. Ia sering menghabiskan waktu untuk merenung dan mempelajari kitab-kitab suci yang ada pada zamannya. Syam'un dikenal sebagai anak yang bijaksana, dan karena itulah ia disayangi oleh orang-orang di sekitarnya. Di usia dewasa, Syam'un mendengar kabar tentang seorang nabi baru yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa dikenal sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan dan mampu melakukan berbagai mujizat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertarik dengan ajaran dan mujizat yang dilakukan oleh Nabi Isa, Syam'un memutuskan untuk menemui beliau. Ketika Syam'un bertemu dengan Nabi Isa, ia langsung merasa tertarik dengan ajaran-ajarannya yang mengajarkan tentang tauhid, kasih sayang, dan kebenaran. Syam'un merasa bahwa inilah jawaban dari pencariannya selama ini. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk menjadi salah satu murid Nabi Isa dan berjanji akan setia mengikuti ajaran-ajarannya. Sebagai murid Nabi Isa, Syam'un menunjukkan kesetiaan dan dedikasi yang luar biasa. Ia selalu berada di sisi Nabi Isa dalam berbagai situasi, baik dalam penyebaran ajaran maupun ketika menghadapi tantangan dari kaum Yahudi yang menolak keras dakwah Nabi Isa. Syam'un juga dikenal sebagai murid yang memiliki keyakinan kuat. Ia tidak pernah ragu dalam memperjuangkan kebenaran, meskipun seringkali menghadapi tekanan dan ancaman dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan ajaran Nabi Isa. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa Syam'un seringkali diberi tugas untuk mengajarkan ajaran Nabi Isa kepada masyarakat luas, dan ia melakukannya dengan penuh semangat dan keberanian. Salah satu peristiwa besar dalam hidup Syam'un terjadi ketika pasukan Romawi berencana menangkap Nabi Isa. Dalam versi Islam, Nabi Isa tidak disalib, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit dan menyelamatkannya dari pasukan tersebut. Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa adalah yang kemudian disalib. Syam'un berada di tengah-tengah peristiwa ini dan menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan menyelamatkan Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, Syam'un merasa terpanggil untuk melanjutkan misi dakwah yang telah dimulai oleh gurunya. Ia terus menyebarkan ajaran tauhid dan kebenaran meskipun tanpa kehadiran fisik Nabi Isa. Syam'un mengajarkan kepada murid-murid lain dan masyarakat luas tentang pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran Nabi Isa. Syam'un terus menyebarkan ajaran Nabi Isa hingga akhir hayatnya. Ia dikenal sebagai sosok yang tegar dan penuh dengan keyakinan. Menurut beberapa riwayat, Syam'un wafat dalam kondisi yang penuh dengan keimanan dan keteguhan. Hingga akhir hayatnya, Syam'un selalu mengingatkan para pengikutnya tentang pentingnya keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti jalan yang telah diajarkan oleh Nabi Isa. Syam'un al-Safa meninggalkan warisan yang besar dalam sejarah Islam. Ia menjadi contoh murid yang setia, guru yang bijaksana, dan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu berjuang untuk kebenaran. Ajarannya terus hidup dalam hati para pengikut Nabi Isa hingga kini, dan kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia. Sumber referensi: kisah-kisah ini sebagian besar berasal dari literatur Islam dan tafsir Al-Quran serta hadis yang menyebutkan Syam'un al-Safa sebagai salah satu murid utama Nabi Isa.
Beberapa riwayat tambahan juga dapat ditemukan dalam kitab-kitab sejarah Islam seperti Tafsir Al-Qummi dan Bihar Al-Anwar, karya Allamah Majlisi. Dalam Islam, Simon Petrus dikenal sebagai salah satu murid Nabi Isa, Yesus, dengan nama Syam'un bin Hamun atau Syam'un Al-Safa. Beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Simon Petrus dalam versi Islam meliputi Syam'un Al-Safa sebagai murid Nabi Isa. Syam'un Al-Safa adalah salah satu murid yang paling setia kepada Nabi Isa. Ia adalah seorang pengikut yang taat dan berperan penting dalam menyebarkan ajaran Nabi Isa setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Syam'un dikenal karena keberanian dan kesetiaannya dalam mempertahankan kebenaran dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Di sebuah desa yang tenang di wilayah Palestina, hiduplah seorang pemuda bernama Syam'un bin Hamun. Syam'un tumbuh dalam keluarga Yahudi yang taat, dan sejak kecil ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan bijaksana. Ia sering merenung tentang kehidupan dan makna keberadaan manusia di dunia ini. Meski hidup di tengah masyarakat yang taat pada ajaran Taurat, Syam'un merasakan kegelisahan dalam hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam pemahaman spiritualnya. Pada suatu hari, desas-desus tentang seorang nabi baru, Isa Al-Masih, mulai terdengar di sekitar tempat tinggal Syam'un. Nabi Isa dikenal melakukan banyak mujizat, seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga mengajarkan pesan-pesan yang mengingatkan kembali umat manusia akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pentingnya taubat. Terpesona oleh cerita-cerita tersebut, Syam'un memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sosok Nabi ini. Ketika akhirnya Syam'un berhasil bertemu dengan Nabi Isa, hatinya langsung tersentuh oleh ajaran dan kebijaksanaan yang disampaikan oleh beliau. Nabi Isa berbicara dengan penuh kasih sayang dan kebenaran, mengajarkan tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Syam'un merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan tanpa ragu, ia memutuskan untuk mengikuti ajaran Nabi Isa. Nabi Isa memiliki sekelompok pengikut setia yang disebut Hawariyun. Para Hawariyun adalah murid-murid pilihan Nabi Isa yang selalu setia mendampingi dan mendukung beliau dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan segalanya demi kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syam'un dengan hati yang mantap memohon kepada Nabi Isa untuk diterima menjadi salah satu dari para Hawariyun. Melihat ketulusan dan semangatnya, Nabi Isa menerima Syam'un sebagai bagian dari kelompok ini. Syam'un Al-Safa, begitu ia dikenal di antara para pengikut lainnya, menjadi salah satu murid yang paling setia dan bersemangat. Sebagai salah satu Hawariyun, Syam'un Al-Safa dikenal sangat berani dan tegas dalam mempertahankan ajaran Nabi Isa. Ia selalu berada di sisi Nabi Isa dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang datang dari kaum Yahudi yang menentang ajaran Nabi Isa. Suatu hari ketika Nabi Isa dan para Hawariyun berkumpul di sebuah tempat yang sunyi, Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan iman para pengikutnya. Syam'un merasakan kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya dan semakin yakin bahwa inilah jalan yang benar. Ketika banyak pengikut Nabi Isa menghadapi ancaman dari para pembesar Yahudi dan pasukan Romawi, Syam'un berdiri teguh di sisi gurunya. Ia mengingatkan para pengikut lainnya untuk tidak goyah dan tetap teguh dalam iman mereka. Para Hawariyun memiliki tugas untuk menyebarkan ajaran Nabi Isa ke seluruh pelosok negeri. Syam'un bersama dengan para murid lainnya pergi ke berbagai tempat untuk mengajarkan tentang tauhid dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman dan kekerasan dari pihak yang menolak ajaran mereka. Namun, dengan tekad yang bulat dan iman yang kuat, mereka terus melangkah tanpa ragu. Syam'un seringkali menggunakan kebijaksanaannya dalam menyampaikan ajaran Nabi Isa.
Ia berbicara dengan lembut namun tegas, mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Syam'un selalu mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang, selalu siap mengampuni mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Saat pasukan Romawi dan para pemimpin Yahudi berencana menangkap Nabi Isa, Syam'un dan para Hawariyun lainnya menjadi semakin khawatir. Dalam versi Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya ke langit dan menjadikannya aman dari kejaran musuh-musuhnya. Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa kemudian ditangkap dan disalib. Syam'un menyaksikan peristiwa ini dengan penuh haru. Ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang luar biasa. Meskipun Nabi Isa tidak lagi bersama mereka secara fisik, Syam'un dan para Hawariyun lainnya merasa memiliki tanggung jawab yang besar untuk terus menyebarkan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Isa. Peristiwa penangkapan Nabi Isa. Menurut beberapa tafsir, ketika terjadi upaya untuk menangkap Nabi Isa oleh pasukan Romawi, Syam'un al-Safa merupakan salah satu murid yang tetap setia berada di sisi Nabi Isa. Namun, dalam pandangan Islam, Nabi Isa tidak disalib, melainkan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa yang kemudian disalib. Syam'un dan murid lainnya berperan penting dalam menyebarkan ajaran setelah peristiwa. Di sebuah perbukitan di Palestina, angin malam berhembus lembut membawa kesejukan yang menenangkan. Di sana, seorang pemuda bernama Syam'un bin Hamun, yang lebih dikenal dengan nama Syam'un al-Safa, sedang duduk di samping gurunya, Nabi Isa, bersama para murid lainnya yang setia, yang disebut sebagai Hawariyun. Suasana malam itu begitu hening, seolah-olah alam sedang bersiap menghadapi sesuatu yang besar. Pertanda penangkapan. Nabi Isa dalam keadaan penuh ketenangan mulai berbicara kepada para Hawariyun. Ia memperingatkan mereka bahwa saat-saat yang sulit akan segera tiba. "Wahai sahabat-sahabatku," kata Nabi Isa, "malam ini salah satu dari kalian akan mengkhianatiku." Para murid saling berpandangan, terkejut dan bingung. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa salah satu dari mereka akan melakukan hal yang begitu buruk. Syam'un dengan wajah yang cemas memandang Nabi Isa. Ia sangat menghormati dan mencintai gurunya, dan tidak bisa membayangkan ada seorang pun di antara mereka yang akan berkhianat. Namun, Nabi Isa tahu bahwa takdir sudah digariskan dan ia menerima semuanya dengan sabar. Malam yang kelam. Tidak lama setelah peringatan itu, langit semakin gelap dan keheningan malam berubah menjadi ketegangan yang mendalam. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah-langkah kaki mendekat. Syam'un dan murid lainnya melihat sekelompok pasukan bersenjata lengkap bergerak menuju mereka, dipimpin oleh salah satu murid yang ternyata adalah Yudas Iskariot. Syam'un merasa marah dan kecewa saat menyadari bahwa Nabi Isa telah dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri. Dengan berani, Syam'un berdiri di samping Nabi Isa, bersiap untuk melindungi gurunya dari bahaya apapun. Para pasukan Romawi dengan senjata terhunus mendekati Nabi Isa dan menangkapnya. Mukjizat penyelamatan. Namun, dalam tradisi Islam, terjadi suatu peristiwa yang luar biasa pada malam itu. Saat pasukan Romawi berusaha menangkap Nabi Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang tidak terduga. Dalam sekejap, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, menyelamatkannya dari kejahatan para penangkapnya. Orang-orang yang berada di sana melihat seseorang yang sangat mirip dengan Nabi Isa muncul di hadapan mereka. Syam'un menyaksikan semua ini dengan penuh kekaguman. Ia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan mukjizatnya dan menyelamatkan Nabi Isa dari penangkapan dan bahaya. Nabi Isa tidak disalib seperti yang direncanakan oleh musuh-musuhnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit, meninggalkan sosok lain yang diserupakan dengan beliau untuk menggantikan tempatnya. Perjuangan setelah kepergian Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, Syam'un bersama para Hawariyun lainnya merasa sedih namun juga bersyukur atas keselamatan Nabi mereka. Meskipun Nabi Isa tidak lagi bersama mereka secara fisik, Syam'un tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Mereka harus melanjutkan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Isa kepada umat manusia. Dengan penuh keberanian dan keyakinan, Syam'un dan para Hawariyun lainnya menyebarkan pesan tauhid dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ke seluruh pelosok negeri. Mereka menghadapi banyak rintangan dan bahaya, tetapi dengan iman yang kuat, mereka terus menyebarkan ajaran kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Peran dalam penyebaran ajaran Nabi Isa. Setelah diangkatnya Nabi Isa, Syam'un al-Safa melanjutkan tugasnya untuk menyebarkan ajaran tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan kaum Bani Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Dalam Islam, Syam'un dihormati sebagai salah satu rasul yang diberi tugas untuk menyebarkan ajaran tauhid dan berperan besar dalam perkembangan awal komunitas Kristen. Setelah malam yang penuh keajaiban itu, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, Syam'un al-Safa dan para Hawariyun lainnya berdiri di tengah keheningan yang mendalam. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah jalan sejarah. Dalam hatinya, Syam'un tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Meski Nabi Isa tak lagi berada di antara mereka secara fisik, ajaran-ajarannya tetap hidup dan menjadi tanggung jawab para pengikut setianya untuk menyebarkan ajaran tauhid ke seluruh penjuru bumi. Hari-hari setelah diangkatnya Nabi Isa adalah masa-masa yang penuh dengan kebingungan dan kesedihan bagi para Hawariyun. Mereka merindukan kehadiran fisik Nabi Isa, sosok yang selama ini menjadi sumber kekuatan dan inspirasi mereka. Namun, di tengah kesedihan itu, Syam'un berdiri sebagai sosok yang kokoh. Ia mengingatkan saudara-saudaranya bahwa Nabi Isa mungkin telah diangkat ke langit, tetapi ajaran dan misi beliau masih hidup dalam hati mereka. Syam'un al-Safa mengajak para murid lainnya untuk bangkit dari kesedihan. Ia mengingatkan mereka akan pesan terakhir Nabi Isa untuk tetap teguh dalam iman dan menyebarkan ajaran tauhid kepada semua orang. Dengan semangat yang menyala-nyala, Syam'un memimpin para Hawariyun untuk melanjutkan misi suci ini. Dengan keyakinan yang kuat, Syam'un mulai menyusun rencana untuk menyebarkan ajaran tauhid. Mereka memutuskan untuk pergi ke berbagai kota dan desa, berbicara kepada siapapun yang mau mendengarkan tentang pesan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keesaannya. Syam'un sering berbicara di alun-alun kota dan pasar, mengundang orang-orang untuk datang dan mendengarkan ajaran yang telah diajarkan Nabi Isa. "Wahai saudaraku," katanya dengan suara lantang namun penuh kelembutan, "dengarkanlah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diwahyukan kepada kita melalui Nabi Isa. Dia mengajarkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan meninggalkan semua bentuk penyembahan berhala dan kesesatan." Banyak yang mendengarkan dengan penuh perhatian, tergerak oleh kata-kata Syam'un yang penuh keyakinan. Namun, tidak sedikit pula yang menentang dan mengancam mereka. Di tengah tantangan ini, Syam'un tetap berdiri teguh, tidak pernah goyah dari tugas sucinya. Pada suatu hari, di sebuah desa yang jauh dari kota, Syam'un dan para Hawariyun bertemu dengan seorang pria tua yang buta sejak lahir. Pria itu mendekati mereka dengan harapan dan berkata, "Jika engkau memang pengikut sejati dari Nabi Isa, tunjukkanlah kepadaku kebenaran melalui tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Syam'un dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa dengan sungguh-sungguh, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala," pintanya, "tunjukkanlah kekuasaanmu kepada hamba-hambamu ini, agar mereka mengetahui kebenaran ajaran yang engkau bawa melalui Nabi Isa." Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pria tua itu tiba-tiba mendapatkan kembali penglihatannya.
Ia melihat dunia untuk pertama kalinya dan berteriak kegirangan. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu merasa takjub dan banyak yang langsung beriman kepada ajaran tauhid yang disampaikan Syam'un. Syam'un dan para Hawariyun terus melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, menyebarkan ajaran tauhid dengan penuh semangat. Di setiap tempat yang mereka datangi, mereka selalu berusaha membangun komunitas yang kuat, yang berpegang teguh pada ajaran keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan semua bentuk penyembahan kepada selainnya. Di kota-kota besar, Syam'un seringkali berbicara di depan orang banyak, mengajak mereka untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di desa-desa terpencil, ia mengajarkan anak-anak dan orang dewasa tentang pentingnya hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali ia berbicara, Syam'un selalu mengingatkan bahwa keselamatan hanya bisa dicapai dengan iman yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran Nabi Isa. Tahun-tahun berlalu dan Syam'un Al-Safa menjadi semakin dikenal sebagai salah satu penyebar utama ajaran tauhid yang disampaikan oleh Nabi Isa. Meskipun usianya semakin bertambah, semangatnya tidak pernah pudar. Ia terus berdakwah dengan penuh semangat hingga akhir hayatnya. Pada saat-saat terakhir hidupnya, Syam'un mengumpulkan murid-murid dan pengikutnya. "Wahai saudaraku," katanya dengan suara yang lemah namun tegas, "ingatlah selalu untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Ikutilah ajaran Nabi Isa dengan penuh ketulusan hati, dan jangan pernah menyimpang dari jalan kebenaran." Syam'un Al-Safa wafat dengan damai, meninggalkan warisan yang luar biasa sebagai seorang pejuang iman dan penyebar ajaran tauhid. Namanya dikenang sebagai simbol keteguhan dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hingga kini, kisahnya tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tetap teguh dalam iman dan tidak pernah menyerah dalam menyebarkan kebenaran. Kisah mujizat dan pengajaran. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Syam'un Al-Safa juga memiliki kemampuan melakukan mujizat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati. Mujizat ini dilakukan untuk menunjukkan kebenaran ajaran tauhid dan mendorong orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syam'un Al-Safa dihormati dalam tradisi Islam sebagai contoh kesetiaan dan keteguhan iman, serta keberaniannya dalam mempertahankan ajaran Nabi Isa. Ia dikenal sebagai tokoh yang mengajarkan pentingnya keteguhan iman dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Di sebuah desa yang tenang di Palestina, hari mulai merangkak senja, menebarkan warna keemasan di cakrawala. Di dalam sebuah rumah sederhana, seorang pria tua duduk bersila di atas tikar menghadap kiblat. Pria itu adalah Syam'un Al-Safa, yang dalam tradisi Kristen dikenal sebagai Simon Petrus. Ia adalah salah satu murid setia Nabi Isa yang terkenal karena kesetiaannya dalam menyebarkan ajaran tauhid setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Syam'un Al-Safa telah menempuh perjalanan hidup yang panjang dan penuh dengan pengabdian. Ia telah menyaksikan banyak mujizat, tantangan, dan juga pengorbanan. Meskipun kini usianya telah lanjut, semangatnya untuk menyebarkan ajaran tauhid tidak pernah padam. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya untuk mengajar dan mengingatkan umat tentang pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Isa. Di masa tuanya, Syam'un seringkali duduk di bawah pohon zaitun yang rindang, merenungi kehidupan dan menyampaikan nasihat kepada para pengikutnya. Murid-muridnya yang setia sering berkumpul di sekelilingnya, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya dengan penuh perhatian. Syam'un selalu berbicara dengan lembut namun tegas. Ia mengajarkan mereka tentang kesabaran, keteguhan iman, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Pada suatu hari, Syam'un merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Dalam keheningan malam, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar diberi kekuatan untuk menjalani sisa-sisa hidupnya dengan keimanan yang sempurna. Di dalam hatinya,
Syamun merasa tenang. Ia yakin bahwa hidupnya telah dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebarkan ajaran kebenaran. Malam itu, Syamun bermimpi bertemu dengan Nabi Isa. Dalam mimpi itu, Nabi Isa tersenyum kepadanya dan berkata, "Wahai Syamun, engkau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho kepadamu dan waktu untuk beristirahat dari dunia ini telah tiba." Syamun terbangun dengan perasaan damai dan penuh syukur. Ia tahu bahwa waktunya untuk berpulang ke rahmatullah sudah dekat. Keesokan harinya, Syamun memanggil semua murid dan pengikutnya ke rumahnya. Ia ingin memberikan wasiat terakhir sebelum meninggalkan dunia ini. Dengan suara yang lembut namun penuh kebijaksanaan, Syamun berkata, "Wahai saudaraku, dengarkanlah nasihatku ini. Ingatlah selalu untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan mengikuti ajaran Nabi Isa. Jangan pernah meninggalkan jalan kebenaran dan teruslah berjuang untuk menyebarkan ajaran tauhid meskipun kalian harus menghadapi tantangan yang berat." Murid-muridnya mendengarkan dengan penuh haru. Mereka tahu bahwa ini adalah kata-kata terakhir dari guru yang mereka cintai. Syamun menatap satu persatu muridnya dengan penuh kasih sayang. "Jagalah persatuan di antara kalian," lanjutnya. "Jadilah contoh dalam akhlak yang baik dan jangan pernah ragu untuk menyampaikan kebenaran." Setelah menyampaikan wasiatnya, Syamun merasa semakin lemah. Ia meminta izin untuk beristirahat dan berbaring di tempat tidurnya. Para murid dan pengikutnya berkumpul di sekelilingnya, membacakan doa dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk guru mereka yang setia ini. Menjelang malam, napas Syamun semakin melemah. Ia merasakan bahwa ajalnya sudah sangat dekat. Dengan senyum yang lembut di wajahnya, Syamun mengucapkan kalimat tauhid, "La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah." Dengan kalimat itu, ia menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia yang fana ini untuk menuju ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi. Para murid dan pengikutnya menangis dalam kesedihan, namun mereka juga merasa tenang karena tahu bahwa Syamun telah pergi dengan penuh keimanan dan kesucian. Mereka segera mempersiapkan pemakaman untuk Syamun, mengurus jenazahnya dengan penuh kehormatan dan kasih sayang. Setelah kepergiannya, para murid Syamun al-Safa berjanji untuk melanjutkan misi suci yang telah diwariskan oleh guru mereka. Mereka terus menyebarkan ajaran tauhid dengan semangat yang sama seperti yang telah dicontohkan oleh Syamun. Nama Syamun al-Safa dikenang sebagai simbol keteguhan iman dan kesetiaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Isa. Syamun al-Safa mungkin telah pergi, namun ajaran dan teladan hidupnya tetap hidup di hati para pengikutnya. Ia meninggalkan warisan yang abadi sebagai seorang murid yang setia, guru yang bijaksana, dan pejuang kebenaran yang tidak pernah goyah. Hingga kini, kisahnya terus menginspirasi umat manusia untuk tetap teguh dalam iman dan terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.